Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 17. Lulus ujian. Kemarin enggak ketemu sama Mas, gimana? Apa kangen? Ucap Johan memandang Nina. Nina dengan sangat malunya menganggukkan kepalanya. Mas tahu kok, Dek. Waktu lihat Mas aja adik seperti orang yang sangat merindukan Mas. Sampai-sampai enggak bergerak sama sekali. Ucap Johan yang mengulum senyumnya. Jangan ngejek Nina, ucap Nina yang sangat malu dan mencubit lengan pria tersebut. Johan tertawa ketika melihat sikap Nina. Johan memegang tangannya dan meremas jemari tangan gadis itu. Kalau enggak mikir-mikir untuk ujian, Mas enggak bakalan mau lama-lama di Surabaya, membiarkan adik sendirian, ucap Johan. Nina enggak tahu kalau Mas pulang ke Surabaya. Nina terus aja menunggu Mas, berharap Mas datang ke kantin, tapi nyatanya enggak, ucapnya yang memajukan bibirnya. Mas sebenarnya enggak ada niat untuk ke Surabaya, tapi Mas enggak bisa konsentrasi nanti. Di sini sudah pasti ada magnet yang menarik Mas untuk selalu datang ke rumah adik, ucap Johan. Iya, Nina mengerti, jawab Nina. Nina dan Johan duduk di taman. Mereka hanya duduk dan bercerita melepaskan rasa rindunya masing-masing. Kemana aja semalam sama Johan, ucap Halimah yang memandang cucunya. Cuma duduk di taman, Nek, ucap Nina. Halimah menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan cucunya. Nina duduk di taman, kemudian Mas Johan bawa Nina makan bakso, ucap Nina menjelaskan. Jadi hari ini kenapa nggak kerja, ucap Halimah yang memandang cucunya. Nina begitu sangat bingung ketika mendengar pertanyaan dari neneknya. Nina tidak mungkin tidak jujur kepada neneknya. Ada apa? Tanya Halimah. Nek, ucap Nina. Ada apa? Ucap Halimah yang bisa menebak bahwa cucunya saat ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Nenek, Nina akan berhenti dari kantin, ucap Nina. Kenapa? Tanya Halimah. Mas Johan yang minta, Nek, ucap Nina. Kenapa Nina mau? Ucap Halimah yang masih belum memahami apa yang dikatakan oleh cucunya. Mas Johan menyuruh Nina untuk berhenti dari sana. Mas Johan akan memberi uang untuk hidup kita berdua, ucap Nina. Nina jangan diterima, ucap Halimah. Mas Johan maksa, Nek, ucap Nina. Apa Nina mau nanti keluarganya datang ke rumah kita marah-marah dan mengetahui bahwa Nina itu sudah memanfaatkan anak mereka? Nenek malu, Nina, kalau nanti mereka datang dan ribut-ribut. Muka kita ini mau diletak di mana? Ucap Halimah. Wajah Nina memucat saat mendengar apa yang dikatakan oleh neneknya. Dia tidak berpikir sampai sejauh itu sebelumnya. Jadi gimana, Nek? Nina sudah ambil uangnya Mas Johan semalam, ucap Nina. Nenek enggak pernah ngajarin untuk seperti ini, ucap Halimah yang memandang cucunya. Nina besok kerja lagi, Nek. Uang Mas Johan akan Nina kembalikan, ucap Nina. Nina tidak ada hubungan apa-apa dengan Johan. Nenek tidak ingin keluarganya nanti salah paham terhadap kita. Iya, Nek, jawab Nina. Nina duduk di depan pintu dengan mata yang selalu tertuju keluar. Nina sudah tidak sabar menunggu Johan datang ke rumahnya, membawa kabar yang sangat diharapkannya. Nina, ucap Halimah memanggilnya. Iya, Nek, jawab Nina. Makan dulu, ucap Halimah. Nina lagi enggak selera, Nek. Nina lagi nungguin Mas Johan. Nina udah enggak sabar nunggu kabarnya Mas Johan. Apa ujiannya lulus atau enggak? Ucap Nina yang begitu sangat mencemaskan kekasihnya. Halimah diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh cucunya.
Halimah kemudian makan sendiri dan terus memperhatikan cucunya yang saat ini sedang duduk di depan pintu. Nina memandang Johan yang berjalan ke rumahnya. Pria itu berpenampilan sangat rapi dengan memakai setelan jas hitam dan juga dasi. "Nek, Mas Johan," ucap Nina yang beranjak dari tempat duduknya. Nina berdiri dan menuju keluar mengejar Johan. Halimah hanya diam ketika melihat sikap cucunya. Halimah merasa sudah tidak mampu lagi mengatakan apa-apa ketika Halimah mengetahui bahwa sekarang cucunya sudah sangat mencintai pria tersebut. "Mas, gimana hasil ujiannya?" ucap Nina memandang Johan. "Alhamdulillah, Mas lulus," ucapnya yang menjulurkan tangannya. Nina tersenyum lebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Nina menyambut tangan pria itu. "Mas, selamat. Nina sudah bilang Mas pasti bisa," ucap Nina yang tersenyum penuh bahagia. "Terima kasih doanya," ucap Johan. "Iya Mas," jawab Nina. "Hari ini Mas akan bawa adik sama nenek jalan-jalan merayakan kelulusan Mas," ucap Johan yang sudah berencana untuk membawa Nina dan neneknya jalan-jalan. "Ya, Nina bilangin nenek Mas," ucapnya. "Mas tungguin," ucap Johan kemudian mengucapkan salam dan masuk ke rumah milik Nina. "Ayo nak Johan makan," ucap Halimah memandang Johan. "Terima kasih Nek," ucap Johan. "Bagaimana hasil ujiannya?" tanya Halimah. "Alhamdulillah saya lulus. Saya ingin mengajak Nina sama nenek jalan-jalan merayakan kelulusan saya," ucap Johan. Halimah merasa senang ketika mendengar ucapan pria itu. "Mau ya Nek kita jalan-jalan?" ucap Johan. "Iya boleh, tapi nenek selesaikan makan dulu," ucap Halimah. Johan duduk di lantai yang beralaskan tikar pandan. "Mas, Nina mandi sebentar," ucap Nina. "Iya," jawab Johan. "Johannya dibuatin minum dulu sebelum ditinggal," ucap Halimah. "Iya Nek, Nina lupa," ucap Nina. "Bentar ya Mas, Nina buatin minum dulu," ucap Nina yang kemudian pergi ke dapur. "Nina beli gula sama teh, kasih minum teh aja," ucap Halimah. "Iya Nek," jawab Nina yang mengambil uang di dalam kamarnya dan pergi ke warung untuk membeli gula dan teh. Nina dan neneknya begitu sangat jarang meletakkan gula dan teh di rumahnya, terkecuali bila ada tamu yang datang seperti ini. "Bagaimana tadi ujiannya?" ucap Halimah yang memandang Johan. "Sangat gugup Nek, ditambah teman ada yang tidak lulus. Saya sangat bersyukur. Tadi waktu giliran saya ujian, saya bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen," ucap Johan. Halimah memandang Nina yang baru datang dari warung dan langsung menuju ke dapur untuk membuatkan minum untuk Johan. Nina kembali ke depan dan meletakkan teh hangat untuk Johan. Halimah mengantar piring makannya ke belakang dan duduk di dekat Johan. "Nak Johan, kenapa Nina disuruh berhenti bekerja?" ucap Halimah yang ingin mendengar penjelasan dari Johan. "Iya Nek, saya minta Nina untuk berhenti kerja karena saya sudah akan selesai kuliah, dan setelah ini saya akan mengurus syarat-syarat wisuda. Kemudian saya akan melamar Nina setelah saya wisuda," ucap Johan. "Nak Johan, nenek gak mau nanti keluarga Nak Johan salah paham dengan Nina," ucap Halimah. "Nenek jangan khawatir, orang tua saya tidak akan mengetahui hal ini," ucap Johan. "Walau bagaimanapun, nenek tetap tidak tenang," ucap Halimah. "Saya nggak mau lagi Nina bekerja di kantin, dan saya akan benar-benar menikah dengan Nina," ucap Johan. Keluarga Nak Johan belum mengenal Nina. Mereka belum tentu menyukai Nina. Jadi, biar saja Nina kerja dulu, ucap Halimah. "Setelah ini, saya akan memperkenalkan Nina dengan kedua orang tua saya. Saya sudah berencana untuk memperkenalkan Nina setelah saya ujian ini," ucap Johan. Halimah kemudian menganggukkan kepalanya saat mendengar penjelasan dari Johan.
Kalau begitu, nenek siap-siap sebentar, ucapnya. Iya, Nek, jawab Johan. Johan duduk sendiri di ruang tamu sambil menunggu Nina dan Nenek Halimah selesai berdandan.